Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada episode kali ini ada satu cerita datang dari Mas Beni di Kudus. Mas Beni menceritakan tentang satu pengalaman horor yang udah lumayan cukup lama dialaminya. Ya, kejadiannya sekitar tahun 2003. Jadi Mas Beni itu sebenarnya mengalami keanehan ini, keanehan yang terjadi sama dirinya itu udah dari kecil, dari SD sekitar kelas 4 atau kelas 5. Kita mundur ke belakang. Kemungkinan kejadiannya itu di awal-awal tahun 90-an ya, Mas Beni itu masih SD. Jadi pernah waktu itu, semasa masih kecil, dia itu masih suka main sepeda-sepedaan. Kayak gitu, bersepeda sendirian menyusuri satu jalanan yang dibilang sepi ya. Sepi tapi dibilang cukup ramai ya. Ada beberapa orang melintas di situ. Masih dekat dengan tempat tinggalnya, nggak terlalu jauh. Nah, jalanan itu tuh aspalnya lumayan cukup halus di tahun segitu ya. Dan jalannya juga lumayan cukup lebar. Tapi memang jumlah kendaraan nggak sebanyak sekarang. Apalagi kendaraan bermotor itu masih bisa dihitung lah, gampang gitu. Dulu itu ya banyak, misal ada yang melintas, itu paling orang pakai sepeda, tukang becak, pokoknya yang manual-manual begitu lah. Jalanan masih relatif lumayan cukup sepi. Nah, Mas Beni ini, dia itu, karena ngelihat jalanan lurus, dia itu mau nyoba kecepatan dari sepedanya itu berapa gitu. Kecepatan genjot dia itu berapa. Meskipun nggak ada meterannya gitu. Cuman dia tuh pengen maksimal, pengen ngebut lah intinya. Jalanan lurus enak, sepi lagi. Ngebut lah hari itu siang-siang. Kesana ngebut dan nggak tahu mungkin ada pemuda iseng atau bagaimana ya. Kebetulan pemuda itu ada 2 orang. Sama-sama lagi naik sepeda juga. Cuman sepeda mereka, seingatnya Mas Beni itu adalah sepeda balap yang setangnya melengkung begini, kayak tanduknya kambing. Bannya itu ban yang kecil semacam itu loh. Nah, Mas Beni awalnya memang melihat 2 pemuda tadi. Ini dari belakang kan, disalip sama dia gitu. Sampai lumayan cukup jauh lah. Dan mendekati ujung jalanan tersebut, itu nanti akan ketemu sama pertigaan. Nah, pertigaan itu kan ya harus ngerem, belok kiri atau belok kanan kan. Nah, ini udah deket lah, mungkin jarak sekitar 100 meter lagi dari pertigaan tersebut. Ini Mas Beni lumayan cukup kaget. Karena apa? 2 pemuda yang disalipnya tadi, dan Mas Beni itu gak pernah berpikir untuk ngisengin atau apa gitu lah. Aku kan cuman bocil gitu ya, aku kan cuman lagi naik sepeda sendiri pengen ngebut. Kebetulan mereka yang pakai sepeda balap itu jalannya itu lagi santai, mungkin lagi ngobrol atau bagaimana. Disaliplah sama Mas Beni, dan tanpa disadarinya ketika udah deket sama pertigaan itu, tiba-tiba Mas Beni itu posisinya dipepet. Jadi kanan kiri itu 2 anak muda itu, dan Mas Beni itu nggak inget apa-apa, maksudnya memorinya tuh nggak terlalu detail waktu itu ya. Apa yang terjadi, tahu-tahu Mas Beni itu jatuh, gedubrak. 3-tiganya sepeda itu jatuh. Baik dia maupun 2 orang pemuda tadi itu sama-sama terjatuh. Mas Beni ya sakit gitu kan, dan mau nangis ya malu. Nah, yang bikin ini lagi tuh apa? 2 pesepeda itu tuh jahat. Itu cuman ditinggalin begitu aja. Bener-bener ditinggalin, ditinggalin begini. Akhirnya apa? Dia pun minggir, sepedanya dipinggirin. Nyadar tangannya itu ada yang terluka di bagian lutut juga ya, pada ledes gitu ya, pada lecet. Dia pun minggir, nangis dulu di sana. Nah, saat dia lagi nangis, gak ada 1 orang pun yang lewat waktu itu. Tiba-tiba ya lagi nangis merunduk begini gitu ya. Meratapi kesedihan itu sambil luka yang berdarah itu dikasih tanah. Itu biar cepat kering, pikir dia. Nah, Mas Beni nangis itu sebenarnya begini. Sakit iya pertama, tapi ada alasan yang lebih kuat yang bikin dia nangis. Dia itu takut
Nanti kalau misal aku pulang, ketahuan aku habis jatuh begini, pasti aku diomelin sama orang tua. Nah itulah yang bikin dia takut. Akhirnya kayak gitu berpikir, nangis sambil ditutupin mukanya. Tahu-tahu pundaknya itu ada yang megang. Kamu kenapa habis jatuh? Ada suara seorang laki-laki. Mas Beni pun buka ngangkat kepala gitu ya, buka mata. Di situ ada seorang kakek-kakek. Udah sepuh, seorang kakek-kakek, dan ada sebuah becak di sana. Kakek-kakek itu mungkin ya, kata si Mas Beni, usianya mungkin udah sekitar 70 tahunan lah. Emang udah sepuh, kurus, tinggi, pakai topi biasa gitu ya, dandanan style yang pada umumnya seorang tukang becak. Ada anduknya juga. Itu nanyain, kamu habis jatuh ya gitu? Iya, Wah, anggap aja begitulah manggilnya. Iya, Wah, aku habis jatuh begini. Kenapa bisa jatuh seperti itu? Dipepet sama dua, itu ada yang naik sepeda, orang besar, nyebutnya begitu. Dan oh ya sudah, sebentar. Nah, si bapak tadi pun menuju ke arah becak sana, dan dia mengambil sesuatu, kayak ada sesuatu yang dibungkus dalam kain yang lumayan cukup ya buluk gitu ya. Itu dibuka. Nah, begitu dibuka, ini ada obat merah. Dulu kan obat merah ya, kalau sekarang itu warnanya coklat. Kalau dulu itu warnanya tuh merah. Nah, itu diobatin itu saya, Mas Beni, ada yang ngobatin gitu ya. Berterima kasih tentu saja. Nurut aja, udah diem aja, enggak apa-apa. Sakit-sakit sedikit, dikasih obat merah. Setelah dikasih obat merah, si bapak itu ngebuka ada satu, enggak tahu itu bungkusan, enggak tahu itu ditaruh di toples kecil, botol atau apapun. Mas Beni nggak ngelihat itunya, cuman kayak ada semacam ramuan, itu kayak dari daun-daun yang dibebek, yang ditumbuk gitu kan, dan bentuknya itu cairan, kayak dikasih ada minyak-minyaknya semacam itu. Nah itu tuh diuburin, dikasih obat merah, itu perih lumayan kan, tapi nggak perih banget. Nah ini kemudian diuburin pakai itu, pakai minyak yang tadi dioles-oles gitu. Di lutut, di tangan, itu tangan ada yang berdarah, pendarahan, darahnya itu lumayan cukup keluar banyak. Dioles itu juga, dibersihin, terus dioles, dirawatlah sama si kakek-kakek itu. Dan akhirnya apa? Sudah selesai. Sekarang pulang. Mas Beni takut pulang gitu kan. Udah ndak apa-apa, nanti tinggal dicuci aja, kata si itu ya. Sampai rumah dicuci biar bersih, terus ya diobatin lagi kalau misal lukanya masih ada, kata si kakek itu. Dan ya Mas Beni nurutlah, berterima kasih. Makasih ya Wak ya, makasih ya, sana lain kali sepedaannya tuh hati-hati, jangan cepet-cepet. Ya biasalah orang tua ngasih wejangan. Dan akhirnya Mas Beni pun pulang setelah berterima kasih tadi dan senang. Kakek itu tuh mukanya ya kayak kakek-kakek ngemong gitu ya, seolah-olah kayak ngobrol sama kakeknya Mas Beni sendiri, seolah-olah itu seperti itu, seneng. Sepanjang perjalanan kebayang itu tadi si kakek tersebut. Dan singkat cerita, Mas Beni pun sampai di rumah. Sepedanya agak oleng sedikit, tadi dibenerin stangnya ya sama si kakek itu. Akhirnya udah kembali normal. Sampailah Mas Beni di rumah. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyai Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun, jadi murni bawang goreng ya. Kawan-kawan kemarin yang sudah sempat membeli, sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Ditunggu pesanannya sampai di tujuan dengan selamat. Kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Juga kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Beni. Sampailah di rumah. Begitu sampai di rumah, ya kelihatan langsung lutut, bagian tangan kayak gitu merah-merah kan. Kamu kenapa Ben? Ditanya sama ibunya waktu itu. Kamu kenapa Ben? Aku habis jatuh. Kamu jatuh di mana? Waduh, itu udah mau diomelin. Jadi, udah sana dibersihin lukanya. Itu yang ngasih obat merah siapa gitu? Ada tadi orang
tukang becak, kata si Mas Beni itu bilangnya seperti itu. Tadi langsung diobatin sama kakek-kakek, misalnya cerita sedikit ceritanya. Oh, ya udah dibersihin dulu, sini dibersihin dulu. Soalnya itu kan ada bekas sama Mas Beni diubur-ubur tanah sebelumnya, jadi kelihatan menghitam lah semacam. Akhirnya dibersihin, aduh kata Mas Beni ini pasti perih, ini pasti perih. Bu, nggak usah lah, udah cepet bersihin, sini tak obatin lagi, kata si ibu. Memang nggak dimarahin, dan akhirnya apa? Dicuci lah luka-luka tadi. Mas Beni bingung, nggak merasakan perih sedikit pun, dan lukanya tuh bukannya hilang, enggak, cuman apa? Luka itu tuh kayak udah hampir kering. Dia pun bingung, kok aku nggak perih? Pertama dia bingungnya kok nggak perih ya, ternyata ya. Akhirnya sudah. Begitu udah bersihkan, dilap sama ibunya pun ndak merasakan sakit apapun. Kok aku ndak sakit, ndak perih, ndak apa gitu kata Mas. Dan kata ibunya, oh ini sih ndak apa-apa. No, ibunya mak tenang gitu. Berarti memang nggak apa-apa ini. Oh ini nggak apa-apa, tenang aja. Nih nanti diobatin juga sembuh. Lain kali hati-hati ya, cuman diomel-omelin sedikit lah sama si ibu. Kalau main sepedanya jauh-jauh gitu lagi, sepedanya tak jual katanya begitu. Tak gembok, kalau enggak tak jual, tak kasih ke orang, kata si ibu. Iya bu, enggak. Nah, Mas Beni pun berjanji, ya sudah, aku nggak akan sepedaan jauh-jauh lagi. Ya tetap besok-besoknya mah jauh juga. Nah, waktu pun berlalu. Yang jelas Mas Beni itu ingat terus dengan momen tersebut, dengan kejadian itu. Seiring berjalannya waktu, dia pun udah ya makin gede ya, udah SMP kayak gitu. Sering aku itu misal ngelihat ada tukang becak yang nongkrong di pinggir jalan, itu tuh suka nyariin gitu ya, tanpa diniatin, cuman iseng-iseng nih aku nyariin, barangkali ada mbah-mbah itu yang dulu nolongin aku, bahkan ke area sekitar di mana Mas Beni itu sempat kecelakaan. Di sepanjang itu makin kesini kan jalanan itu tambah rame gitu ya. Coba dicariin di situ, tetap aja nggak pernah ketemu sampai pada suatu hari Mas Beni itu udah tambah gede gitu ya. Baru beberapa tahun kemarin lah, mungkin di tahun 2000-an itu Mas Beni sudah SMA kelas 3 menjelang ujian. Nah, waktu itu dia ceritanya kan ada salah satu teman akrabnya Mas Beni. Nah, di hari itu masih di caturwulan ya waktu itu ya. Masih di caturwulan pertama kelas 3. Mas Beni itu kepengen main ke tempat temannya. Rumahnya lumayan cukup jauh dan akhirnya sudah mainlah ke sana. Main ke tempat temannya, ngobrol-ngobrol, itu hari Minggu ya. Nah, giliran pulangnya itu udah malam. Sekitar jam 9 malam itu dari rumah temannya. Perjalanan sendiri mungkin memakan waktu sekitar setengah jam. Dan akhirnya jalanlah naik motor si Mas Beni sendirian. Pulang sendirian begitu kan, pelan, sampailah di sebuah tikungan. Nah, sampai di sebuah tikungan yang nggak terlalu curam, nggak terlalu tajam gitu, tikungan yang beloknya itu belok kayak melingkar begitu. Dan tiba-tiba dari arah depan, ya Mas Beni agak-agak ngelamun juga waktu itu, dari arah depan itu ada sebuah mobil yang nggak tahulah bentuknya itu samar-samar, nggak terlalu inget. Kayaknya sih kemungkinan truk gitu ya. Ini papasan Mas Beni dan terjadilah sebuah senggolan. Nah, senggolan itu tapi ya senggolan yang lumayan cukup parah ya waktu itu, dan naik motor lututnya kan ngebuka keluar. Nah, bagian depan lututnya itu kehajar sama si truk tadi. Truk itu kabur jalan aja, Mas Beninya itu jatuh ke sono, zruk, ke area sawah, ke area pinggiran sawah. Motornya nyungsep, Mas Beninya jatuh, kaki itu sakit banget, dan kakinya dipegang begini, aduh, berdarah, kata si Mas Beni. Aduh, ini kok ada basah-basah, artinya ada darah nih gitu kan. Dia sendiri tuh udah mau pingsan gitu di situ sendirian malam-malam, nggak ada satu orang pun yang lewat.
sepanjang perjalanan dia juga nggak nyalip siapapun ya, nggak melihat yang ada di belakangnya itu siapa, bener-bener jalanan itu sepi. Jatuh ke situ, ya udah pasrah nih aku, gimana ya, mau bangun juga susah. Badan itu kok tiba-tiba lemes, kayak agak-agak nyetrum, nyeri kayak gitu. Ini kenapa ya? Jangan-jangan kakiku patah, jangan-jangan kakiku kenapa? Nah, setelah rebahan aja di sana, ada mungkin sekitar 5-10 menit di situ, gak bangun-bangun, tiba-tiba ada seseorang itu datang ke situ. Dan Mas Beni alangkah kagetnya. Dia tuh ngelihat begini tapi udah lemes banget, udah mau pingsan kan. Akhirnya apa? Mas Beni itu diangkat sama orang tersebut. Diangkat, dibawa ke atas, ditaruh di pinggir jalan di sana. Begitu nengok begini, becak gitu kan. Ya bener, pas dilihat itu adalah kakek-kakek yang pernah nolongin dia saat waktu masih kecil. Sepedanya itu jatuh. Itu adalah orang yang sama. Pakaiannya sama persis, nggak ada yang berubah. Mukanya masih sama, nggak bertambah tua, padahal dulu itu usianya udah 70-an lebih gitu. Ini kok sama. Dan si kakek tadi pun udah, kamu berbaring aja, ini kakinya dilurusin. Wah gitu kan. Ini Wak lagi, kata si itu ya. Iya, ini saya lagi, kata si. Wak yang dulu nolongin aku itu kan, Wak. Yang waktu itu aku jatuh sepeda. Iya, kamu masih ingat. Aku masih ingat, Wak, itu dalam kondisi lemes ya. Nah, Mas Beni sendiri itu ngerasain kayak bagian kakinya itu dipegang-pegang sama si kakek itu. Mungkin kayak ini sakit enggak? Dia ditanya begitu, ini sakit enggak? Sakit Mbah, sakit Wak gitu manggilnya, sakit Wak. Oh ya sudah, enggak apa-apa, udah kamu berbaring aja. Kalau mau tidur, tidur aja, kata si kakek. Wak, kakiku kenapa, Wak? Kakiku kenapa? Ya, kakimu ini tulangnya patah, kata situ. Nah, nangis Mas Beni di sana. Wah, tulangnya patah, nanti aku gimana? Wah, aku kan bentar lagi mau ujian sekolah, kata si Mas Beni. Kepikiran ya ke situ ya. Ya, ndak apa-apa, kata si Wak itu tadi. Ya udah, ndak apa-apa. Kamu tenang aja. Udah, tidur aja. Nanti biar Wak benerin. Itu seingatnya Mas Beni itu ngomongnya seperti itu. Dibenerin. Emangnya apa gitu, emangnya peralatan perkakas kok emang dibenerin begitu. Tapi ya karena saking ngantuknya itu tadi, ya ada mungkin kehilangan darah juga atau apa gitu, ada bagian yang memang luka. Mas Beni sendiri nggak melihat lukanya itu bagaimana, itu nggak tahu. Dan akhirnya sudah, Mas Beni pun tertidur, mungkin pingsan waktu itu sebenarnya ya. Dia tuh langsung lep gitu aja tidur. Begitu bangun, Mas Beni itu melihat, bangun itu masih gelap gitu ya. Berapa lama dia tidur di sana, tapi memang belum terlalu malam. Nanti pokoknya saat pulang ke rumah itu baru sekitar jam 12 malam. Dari tempat temannya itu jam 9. Artinya di perjalanan itu 3 jam. Nah, ini setelah Mas Beni bangun. Begitu bangun kan dia kaget. Loh, dia baru ingat, oh iya aku habis kecelakaan, mimpi buruk lagi itu datang, nanti aku pulang gimana, kakinya katanya patah. Nah, di situ ada si Mbah, ada si Uwak tadi. Si Uwak itu lagi duduk di atas becaknya, itu Mas Beni dibiarkan tidur di pinggiran jalan di sana. Si Uwak tadi itu duduk di pinggir becak sambil nungguin begini. Terus begitu Mas Beni bangun, udah bangun, kata si Uwak tadi. Wak, udah Wak. Aduh, rasa sakit gitu kan. Iya, hati-hati. Ternyata apa? Kakinya Mas Beni itu udah kayak dikasih ranting-ranting dari tumbuh-tumbuhan begitu ya, bukan pakai papan yang proper, yang bener kayak gitu tuh enggak. Ini di bagian paha berarti. Nah, itu udah dikasih ranting, terus sudah diikat-ikat. Talinya itu macam-macam. Seingatnya Mas Beni itu ada tali sepatu, ada tali rafia, tali plastik gitu ya, atau ya tali-tali campur aduk lah, ada sobekan kain dan sebagainya. Itu dibikin
seolah-olah jadi penyangga kakinya Mas Beni itu yang patah. Wak, kakiku gimana Wak? Ndak apa-apa, kata si Uwaknya, ndak apa-apa. Udah tenang aja. Wak, ini aku bisa pulang ndak Wak? Bisa, udah ndak apa-apa. Kamu pulang aja, kamu pulang aja. Wah, ini jam berapa? Ya, ini belum tengah malam, kata si Wak itu. Udah sana pulang, orang tuamu nyariin, katanya begitu. Wah, tambah takut kan, ingat orang tua. Aduh, orang tua lagi, aku kecelakaan begini. Alamat aku nanti ndak bisa bawa motor. Motornya Mas Beni sendiri itu kondisinya rusak, baret-baret, soalnya jatuh kan. Akhirnya sudah, dia pun bangun dari sepeda motornya, nyalain motornya dan jalan. Udah pulang, hati-hati. Wak, di sini Wak, gitu. Iya Wak, di sini. Nah, ini ada kesempatan. Wak, aku itu nyariin Wak lu dari dulu Wak. Tak cariin ke tempat mangkal becak atau apa. Aku ndak pernah ketemu. Si Wak itu cuman ketawa doang begitu kan, cuman ketawa. Ya udah, kata si itu, ini udah ketemu kan, ketemu. Ya cuman ketemunya giliran aku jatuh terus begini Wak. Aku pengen, Wak ngerokok ndak, kata si itu ya. Wak ndak ngerokok, katanya begitu. Oh, terus apa ya Wak ya? Aku tak pengen tak beliin jajan Wak itu. Ais, ndak usah, kamu belum kerja, masih minta uang sama orang tua, ndak usah begitu-begitu, kata si Wak. Udah pulang aja sana, pulang. Wak, makasih ya Wak ya. Akhirnya Mas Beni dengan jalan memang masih agak lumayan cukup ngilu gitu ya. Ini jalan mendekat si Wak tadi, salim lah gitu ya. Wak, makasih ya Wak, matur nuwun ya Wak ya. Aku pulang dulu Wak, permisi. Iya, akhirnya pulanglah Mas Beni. Di jalan itu mikir lagi. Aku tahunan gak ketemu sama si kakek itu. Giliran ketemu, aku kepikirannya buru-buru pulang gitu ya. Gimana sih? Ntar dulu baliklah, mungkin jalan itu baru 200 meter ke depan. Balik, putar balik ke sana. Ya pengen ngobrol sejenak sama si Uwak itu, mau nanya tinggalnya di mana, orang mana. Dulu waktu kecelakaan aku masih kecil. Ini kan lokasinya jauh, setengah jam dari posisi kecelakaan yang sekarang. Itu jauh loh. Di sana ada dia, di sini ada dia. Kok bisa seperti itu? Putar balik kan, mau nanyain. Begitu sampai di area tersebut, jalanan juga masih sepi. Si Wak itu udah ndak ada. Mas Beni ngambil arah yang berlawanan ke sana sampai kurang lebih sekitar 1 kilometer. Itu harusnya kalau naik becak, orangnya itu masih ada di situ. Dikejar ke sana, ndak ketemu. Akhirnya apa? Ya kurang lebih 1 kilometer putar balik. Kemana ya si Wak itu ya? Kok nggak kelihatan gitu? Ini harusnya tuh masih kekejar. Alah, udahlah aku pulang. Akhirnya pulang, balik lagi ke sana, ya pun nggak ketemu sama si Uwak itu tadi. Akhirnya pulang sampai ke rumah. Sepanjang perjalanan itu memang kaki itu masih ngilu. Nah, begitu sampai rumah, pintu rumahnya Mas Beni itu masih terbuka. Ada beberapa orang di sana. Nah, begitu Mas Beni pulang ke situ, dia langsung orang pada berdiri kan. Ben, kamu, wah, apalagi ngelihat bajunya kotor seperti habis bekas kecelakaan, bagian celana panjangnya itu pun sobek, ada bercak-bercak darah di situ. Langsung pada panik semua yang ada di situ. Ben, kamu kenapa? Kamu kenapa? Aku habis tabrakan sama truk, jawabnya begitu, kata si Mas Beni. Kamu tabrakan sama truk? Tabrakan sama truk gimana, Ben? Iya, aku beneran habis tabrakan sama truk. Tapi motor kamu udah apa-apa Ben gitu kan, cuman lecet-lecet doang gitu ya. Kalau tabrakan sama truk bisa hancur Ben motormu. Enggak, maksudnya tuh begini, dijelaskan kan. Akhirnya ini kakiku nih. Ya itu ada ranting-rantingnya juga itu kan. Ini kaki kamu kenapa? Kaki kamu kenapa? Kakiku patah, kata si Mas Beni. Loh, kaki patah kok begituin? Kamu begini, kamu giniin sendiri. Enggak, Mas Beni pun duduk di situ tenang. Karena apa? Rasa sakit itu boleh dibilang ya menghilang. Ada rasa senit-senit gitunya tuh ada. Cuman rasa sakitnya itu ya boleh dibilang ya nggak terlalu sakit lah. Mas Beni pun malah duduk di situ, rame kan, keluarga, tetangga itu pada datang di sana dengerin ceritanya Mas Beni. Aku itu tadi ada
sobek juga di situ. Sobek itu masih menganga tapi sedikit dan itu udah bersih. Lagi-lagi Mas Beni itu ingat obat yang sama yang dipakai oleh kakek itu. Ada minyaknya, sama di dalamnya itu kayak semacam ada daun-daun warnanya kehitaman. Mungkin disangrai atau bagaimana. Ya begitulah wujudnya itu kayak gitu. Baunya pun menyengat khas. Ini bau dulu nih. Baunya itu seperti ini gitu ya. Dan dilihat lukanya itu udah ya nggak perlu dikhawatirkan lah gitu ya. Kok kayak udah hampir sembuh. Dan Mas Beni pun akhirnya bilang, kakiku itu patah. Lagi-lagi Pak, Bu, dulu kan aku pernah cerita ada yang nolongin seorang kakek-kakek. Waktu aku jatuh, kapan Ben? Waktu masih SD kelas 4 atau kelas 5 waktu itu. Nah orang tuanya pun, oh iya benar-benar kamu pernah jatuh waktu itu. Nah ini, aku tadi ditolongin sama kakek itu. Ya orang pada, kok bisa Ben? Itu dia, aku juga bingung. Ini ya, aku pingsan katanya gitu kan. Aku pingsan, tadi jatuh ke pinggiran sawah, untung sawahnya itu bukan sawah yang lagi diairin gitu ya, lumayan cukup kering, jadi bajuku nggak terlalu kotor-kotor banget. Nah, aku udah pingsan di situ kan. Tahu-tahu aku udah mau pingsan ya, 10 menit lah tiduran di sana. Tahu-tahu ada yang datang, aku diangkat sama kakek-kakek gitu ya. Badanku kan yo berat begini. Diangkat sama beliau ini, aku ditaruh di atas, di pinggiran jalan di situ, di area yang lumayan cukup lebar. Diobatin lah gitu, dibilangnya kakiku itu patah sama si kakek tadi. Aku entah kenapa, aku tidur atau mungkin aku pingsan kali ya. Bangun-bangun, kondisiku udah seperti ini, udah dibalut-balut pakai ranting begini dan ya sudah gitu ya, kayak ginilah. Dan Ben, itu sakit enggak? Dibilang sakit sih enggak, kata Mas Ben. Ya ada sakit-sakit sedikit, cuman enggak kayak, ya kalau misal orang patah tulang ya itu pasti sakit banget lah. Ini tuh enggak seperti itu. Ya cuman, ya agak pegel-pegel dikit, kata si Mas Beni. Aneh, jangan-jangan enggak patah kali Ben, kamu dibohongin atau apa, katanya. Ya bisa jadi seperti itu, kata si Mas Beni. Semoga sih nggak patah tulang ya. Tapi nggak Ben, besok di ronsen aja katanya. Di ronsen besok. Akhirnya apa? Keesokan harinya. Ini singkat cerita, malam itu Mas Beninya bersih-bersih, istirahat kan. Ininya masih biarkan dibalut seperti itu. Dengan ranting dan tali yang bermacam-macam itu tadi dibiarkan. Dan Mas Beni pun tertidur. Dia nggak merasakan sakit apapun sampai pagi hari. Dan ya pagi hari itu ada beberapa warga karena ceritanya nyebar ya, itu nengokin kakinya Beni yang diikat-ikat semacam itu. Karena apa? Warga itu tertarik gara-gara ada cerita kok yang cerempet mistis-mistis gitu ya. Siapa sih sebenarnya yang nolongin Beni itu, siapa sih sebenarnya, siapa? Itu banyak yang bertanya-tanya, bukan pertanyaan masalah kecelakaannya gimana atau apa, itu kayak pertanyaan basi hari itu. Nanyanya itu malah dengan seorang kakek yang katanya nolongin Beni 2 kali tersebut. Warga tertarik dengan hal itu. Nah, karena memang ada kebutuhan mau ronsen gitu kan, akhirnya ronsen lah, berangkat ke sana. Setelah di ronsen, hasilnya keluar dan sebagainya, itu memang benar ada patah. Bukan cuman retak, patah tapi itu ditempelin lagi. Dan akhirnya kan dibawa ke ortopedi gitu ya, dokter tulang seperti itu. Ini kayaknya udah mau nyambung, katanya itu begitu. Mas Beni pun bingung, dok, kecelakaannya baru semalam dok, katanya. Ya udah tahu ini, saya baca ini aja gitu, kondisinya itu seperti ini. Ya udah, ini tinggal nanti diperbaiki aja ininya, pembalut yang buat ngiket itu ya, biar lebih kuat, lebih kokoh gitu kan. Dan sama nanti tak kasih vitamin-vitamin lah gitu ya, pemicu pertumbuhan tulang atau apa. Akhirnya Mas Beni pulang dan ya dengan itu tadi, penyembuhan itu begitu cepat. Sekitar 1 minggu, 2 minggu, 10 hari lah. Mas Beni itu udah nggak merasakan apa-apa gitu ya, udah normal semuanya. Ini kakiku tuh udah sembuh. Akhirnya dilepas lah.
itu tadi, dan Mas Beni itu kembali. Luka yang sobek tadi di lutut ke bawah itu pun, itu udah keringnya tuh lebih cepat ya. Paling 2 hari 3 hari itu udah kering, tinggal ngeletekin gitu doang. Mas Beni mulai berpikir terus, siapa sih ya kakek tersebut? Aku yakin, lah nggak tahu gitu, kata Mas Beni. Keyakinanku nggak terlalu yakin. Aku yakin itu kayaknya bukan orang deh gitu. Tapi ya itu, kalau bukan orang kok nyata banget ya, kok bisa ngangkat aku atau apa? Kan kalau setan katanya tembus gitu. Buru-buru ngangkat kan, ini kok bisa ngangkat aku, siapa ya sebenarnya dia ya? Aku benar-benar nggak ngerti. Dan Mas Beni pun cerita ke teman-temannya gitu kan, ke teman-teman sekolah, ke warga semuanya begitu. Ada yang percaya, ada yang enggak. Bahkan ada sesuatu yang menarik yang menurut Mas Beni, wah ini pendapat yang agak beda nih. Dari salah satu temannya itu bilang, Ben, bisa jadi kamu itu sebenarnya nyembuhin sendiri, bisa nggak sih Ben gitu? Ada kemungkinan seperti itu. Loh, maksudnya aku nyembuhin sendiri gimana? Ya, sebenarnya yang dilakukan itu pada malam itu adalah yang melakukan itu kamu sendiri. Kamu yang nyari ranting, kamu yang ngiket-ngiket itu. Sementara pikiran kamu membayangkan seolah ada orang yang melakukannya. Dan sosok itu yang kamu bayangkan itu adalah seorang kakek-kakek. Dan hal ini tuh sama dengan kemungkinan dengan kejadian sewaktu kamu masih kecil. Kamu ngobatin luka kamu sendiri. Tapi kamu membayangkan seolah-olah itu dilakukan oleh orang lain. Ada kemungkinan seperti itu nggak, Ben? Mas Beni nggak bisa menolak gitu ya. Ada kemungkinan seperti itu. Cuman aku ya nggak tahu gitu ya. Orang aku aja nggak pernah membayangkan sosok kakek itu seperti apa sebelumnya gitu ya. Dan masa iya gitu ya. Kok yang bikin aneh tuh begini, kata si Mas Beni. Kok lukaku cepat sembuh? Sewaktu masih kecil itu juga lukaku cepat sembuh. Terlalu cepat untuk kondisi normal. Saat kecelakaan kemarin juga sembuh, bahkan apa? Ya memang itu bukan retak ya, tapi patah. Cuman udah ditempelin lagi dan di situ itu udah ada perkembangan, kata si dokter itu kan. Makanya aneh kan, kata si Mas Beni. Iya juga sih ya Ben ya. Lah aku juga nggak ngerti lah, kata Mas Beni. Cuman pendapatmu aku terima, katanya. Bisa jadi aku nyembuhin sendiri, tapi pikiranku itu membayangkan seolah-olah itu dilakukan oleh orang lain. Di satu sisi ada kemungkinan lain. Itu ya kemungkinan orang gitu ya. Cuman kok rasa-rasanya kecil. Dulu aku waktu masih itu ya, itu kan udah bertahun-tahun lamanya. Orang itu, si kakek malam itu, pakai pakaiannya itu sama persis saat aku masih kecil. Apa itu orang? Apa orang selama bertahun-tahun gak ganti baju? Ya gak mungkin, mukanya sama, suaranya sama. Kayak seolah-olah baru sekitar sehari 2 hari atau sejam 2 jam aku bertemu kemarin gitu. Itu sosok yang sama persis dengan yang dulu, kata si Mas Beni. Yang ketiga, bisa jadi itu adalah setan. Istilah paling gampang itu kata si Mas Beni. Aku kecelakaan, aku dibantuin sama ndak tahu lah, mungkin khodam atau mungkin leluhurku atau siapapun gitu. Kalau bahas mistis ya, mungkin seperti itu juga bisa jadi. Aku juga nggak menutup kemungkinan, tapi yang jelas aku itu nggak pernah tahu gitu. Dan semenjak kejadian itu, ya keinginan Mas Beni untuk berusaha mencari, bertemu dengan kakek itu lagi, di mana ya kira-kira nongkrongnya ya. Siang, misal lagi ada waktu, sengaja muter-muter buat nyariin gitu ya. Malam hari pun sama, sambil jalan-jalan, sambil muter-muter, nyari pangkalan-pangkalan yang sekiranya tukang becak itu banyak di situ. Saat ada ketemu tukang becak, terus posturnya mirip-mirip, itu diperhatiin, itu si kakek itu bukan. Ternyata bukan. Bertahun-tahun dilakukan oleh Mas Beni, dia itu tidak berhasil menemukan si tukang becak itu tadi. Sampai sekarang
Jadi dalam kehidupannya Mas Beni itu baru bertemu 2 kali, yaitu saat Mas Beni mengalami kecelakaan. Satu, jatuh dari sepeda waktu kecil, yang kedua itu kecelakaan serempetan sama truk gitu ya. Itu waktu masih SMA. Sampai sekarang itu tidak pernah muncul lagi, tidak pernah benar-benar ketemu Mas Beni padahal kepengin. Tapi ya itulah yang terjadi tuh seperti itu. Sampai sekarang nggak pernah ketemu. Ya tentu saja bikin penasaran ya, siapa sih kakek itu sebenarnya. Tapi itu tadi, sama Mas Beni dijelaskan itu ada 3 kemungkinan. Satu, itu khayalanku sendiri. Yang kedua, itu memang beneran orang, tapi kok rasanya nggak mungkin. Yang ketiga, itu sejenis setan, jin, atau khodam, atau leluhur, atau apapun istilah sebutannya. Seperti itu. Baik, itu aja. Terima kasih Mas Beni di Kudus sana atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Udah nontonin gitu ya, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan juga ya terima kasih, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor X itu juga terima kasih. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.